Puji Tuhan. Terima kasih Pastor, Abang, Ketua Next Gereja sudah beri kesempatan saya hadir dan menyampaikan firman Tuhan juga. Dan saya Pak Freddy, terima kasih sudah mendampingi. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi di mana beberapa waktu yang lalu seorang RT yang dimana kemarin dia berani membubarkan ibadah yang sedang berlangsung di Bandar Lampung dan kemudian dia meminta maaf. Ketua RT 12 Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, Wawan Kurniawan meminta maaf kepada jemaat Gereja Kristen Kemah Daud GKKD atas insiden persoalan yang terjadi pada Minggu 19 bulan 2 lalu. Dia mengakui kekeliruan yang telah dilakukan dan menyatakan bahwa dengan tulus ikhlas meminta maaf kepada jemaat GKKD dan pihak yang merasakan dampak dari persoalan ini, khususnya bagi umat Kristiani atau pemeluk agama lainnya. Kedua belah pihak akhirnya saling memaafkan dan terlihat saling berpelukan. Dari hasil kesepakatan bersama, kedua belah pihak juga tidak menuntut apapun dalam bentuk jalur hukum, baik perdata maupun pidana, namun menyerahkan proses hukum kepada pemerintah yang berwenang. Kesepakatan ini dilakukan saat kedua belah pihak, yakni Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD dan perwakilan tokoh masyarakat Lingu dipertemukan di Aula Kelurahan Raja Basa Jaya pada Kamis 23 Februari kemarin. Adapun dalam pertemuan itu ada 6 poin yang telah disepakati secara bersama-sama dari semua pihak. Berikut secara lengkap isi kesepakatan tersebut. Yang pertama, kami dari pihak Gereja Kristen Kemah Daud dan warga Lingso siap untuk saling menjaga toleransi kerukunan umat beragama dan keamanan bersama. Kedua belah pihak saling memaafkan dan tidak menuntut apapun dalam bentuk jalur hukum baik perdata maupun pidana dan menyerahkan proses hukum kepada pemerintah yang berwenang. Ketiga, pihak masyarakat terkhusus Bapak Wawan dan pihak jemaat GKKD sudah saling memaafkan. Dan yang keempat, Bapak Wawan menyadari kekeliruan yang telah dilakukan dan menyatakan bahwa dengan tulus ikhlas dan meminta maaf kepada jemaat GKKD, pihak yang merasakan dampak dari peristiwa ini, wabil khusus bagi umat Kristiani atau pemeluk agama lainnya. Dan yang kelima, pihak jemaat GKKD dengan ini menerima permintaan maaf dari pihak masyarakat, khususnya dari Bapak Wawan Kurniawan. Dan yang keenam, pihak jemaat GKKD bila mana tidak menerima surat izin sementara penggunaan bangunan atau gedung untuk beribadah dalam kurun waktu 1x24 jam, maka surat ini batal. Izin permanen IMB Rumah Ibadah GKKD akan diproses. Kemudian teman-teman, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Bandar Lampung, Purna Irawan, mengapresiasi atas kesepakatan bersama demi terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Kedua belah pihak menyadari bahwa segala sesuatunya memang ada kelebihan dan kekurangan. Karenanya, keduanya saling memaafkan atas segala kekhilafan dan kekeliruan selama ini dan bersama-sama untuk dapat menjaga kerukunan, toleransi, dan harmonisasi, kata Ketua FKUB Bandar Lampung, Purna Irawan. Atas kesepakatan saling memaafkan itu, pihaknya juga berharap ke depan kerukunan antar umat beragama terus dijaga agar menciptakan suasana yang harmonis. Kita berharap bahwa dengan terwujudnya kebersamaan dan kerukunan yang saling menghargai ini,
kita akan mampu untuk dapat saling menjaga ke depannya, bahwa hak para agama memang hak kita semua. Akan tetapi tentu kita harus juga bersandar pada aturan-aturan yang telah ditentukan jelasnya. Sementara itu, Kakanwil Kemenak Provinsi Lampung Puji Raharjo menambahkan bahwa semua pemeluk agama dipastikan menginginkan kerukunan, kedamaian, dan suasana harmonis di tengah masyarakat. Karena kita semua menginginkan kedamaian, keamanan, dan tentunya membangun hubungan harmonis antar umat beragama yang mencintai agama yang kita yakini. Nah, itu dia teman-teman beritanya. Kita sudah melihat bagaimana mereka sudah saling memaafkan, dan Wawan Kurniawan sudah menyadari bahwa apa yang dia lakukan beberapa waktu yang lalu itu adalah merupakan kesalahan, dan dia menyadari bahwa itu suatu kekeliruan. Itu yang pernah saya sampaikan teman-teman, bahwa tindakan-tindakan mereka yang mempersekusi gereja atau membubarkan ibadah Kristen itu mereka melakukannya secara tidak sadar atau sadar. Saya yakin bahwa mereka melakukannya tanpa hati nurani. Nah, kalau mereka punya hati nurani, maka mereka tidak akan membubarkan ibadah yang sedang berlangsung. Lihat ketika mereka sudah diproses secara hukum, maka mereka mulai minta maaf dan mulai menyadari. Berarti tindakan mereka yang selama ini untuk mempersekusi gereja, membubarkan ibadah, berarti mereka belum sadari. Sehingga masuk proses hukum, disitulah mereka baru menyadarinya. Jadi marilah kita, sebelum kita bertindak itu terlebih dahulu menyadari. Jangan sampai kita sudah terlanjur bertindak, berbuat yang tidak baik, barulah kita sadar. Alangkah baiknya kalau kita kedepankan kesadaran itu, supaya apa-apa yang kita lihat itu tidak selalu berpikiran negatif. Nah, teman-teman, mari kita bisa melihat suasana ibadah setelah beberapa waktu yang lalu ibadah dibubarkan ya. Videonya yang berikut ini. Puji Tuhan. Saya tidak bisa jangkau dengan pemikiran saya. Beliau seringkali mengisi dan itu sangat menolong. Terima kasih Pak Ferdinand. Siapa? Terima kasih. Juga untuk semua jemaat yang sudah bekerja luar biasa, bahkan semua pihak yang mungkin tidak ada di tempat ini yang juga turut berperan, berkontribusi sehingga ibadah pada hari ini bisa berlangsung. Puji nama Tuhan. Selamat datang juga untuk saudara-saudara dari Bumi Agung ya. Puji Tuhan, boleh angkat tangannya dan Bumi Agung. Baik, tepuk tangan. Ya, puji Tuhan. Satu lagi dari Mandala. Oh iya, puji Tuhan. Baik, Tuhan berkati semua. Ya, saya belum sempat berkunjung ke tempat Bapak Ibu, tapi bersyukur bisa berada di tempat ini. Haleluya. Ya. Sejak pertama saya dengar ketika lalu ada satu yang Tuhan ajarkan dan saya itu sebetulnya menyampaikan pada waktu itu, tapi saya pikir saya akan ambil kesempatan datang ke sini dan menyampaikan langsung. Ya. Shalom. Selamat pagi.
Jadi itu dia suasana ya teman-teman, suasana ibadah usai ada pembubaran kemarin, tapi kita lihat bahwa semakin hari semakin kuat iman mereka, bahkan semakin ramai yang mengikuti ibadah, karena kita tahu bahwa apapun usaha manusia untuk menggagalkan kita menjadi pengikut Kristus, namun Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Itu janji Kristus kepada kita supaya kita tetap menjadi miliknya. Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu teman-teman, kiranya kita ke depan, kita berharap agar kita tetap menjaga kerukunan, jangan saling membenci. Mari kita tetap saling menghargai antara satu sama yang lain. Karena bagaimanapun kita satu tanah air, satu tumpah darah, dan kita menjaganya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Shalom.